Salam, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini Jumat 30 Juli tahun 2021 kembali kita akan menerima firman Tuhan. Saya Pendeta Pipi Wawansari akan mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, dengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita mohon pertolongan penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau menjaga, memelihara dan melawat hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan, kembali kami akan menerima firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami, menolong dan memperlengkapi kami untuk dapat menerima serta mengerti, dan biarlah firman Tuhan tinggal, hidup dan berbuah dalam hidup dan kehidupan kami umat-Mu. Hamba-Mu serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada. Saudaraku, pada zaman kuno pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus dihubungkan dengan perjamuan bersama atau perjamuan kasih. Dalam Yudas pasal 1 ayat 12 meniru perjamuan malam Tuhan yang terakhir. Kesempatan untuk bersekutu semacam itu sejak semula disambut baik oleh orang Kristen. Kita bisa baca pula dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Tapi di Korintus, keselarasan yang kudus yang ingin diungkapkan di situ dikacaukan. Oleh karena itu Rasul Paulus menyoroti jemaat di Korintus tentang bagaimana dalam tata cara pelaksanaan perjamuan kudus yang mengandung ketidaksesuaian. Mereka menganggap hal itu bukan menjadi sesuatu yang dihormati dalam dasar iman, dalam makna dari perjamuan kudus, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan mereka menganggap bahwa itu menjadi sesuatu yang disepelekan, sehingga hal itu perlu disampaikan oleh Rasul Paulus untuk memberikan sebuah pemahaman kembali bahwa ketika perjamuan kudus itu dilakukan dengan benar, akan menjadi sebuah dasar kehidupan iman yang tentunya sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika hal itu dilakukan dengan cara yang tidak layak pada ayat yang ke-27, maka ia akan menjadi berdosa terhadap Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui perjamuan kudus, kita juga bisa belajar yaitu tentang perjamuan kasih
yang memang menjadi sebuah bagian tradisi jemaat mula-mula yang bertujuan adalah untuk berbagi, tidak mementingkan diri sendiri, yaitu berbagi atas berkat Tuhan bagi sesama. Dan bagi jemaat di Korintus, hal ini menjadi sesuatu yang tentunya tidak menjadi sebuah dasar tujuan dari apa yang diinginkan dalam perjamuan kasih. Mereka mementingkan diri sendiri. Mereka tidak mau berbagi. Mereka mengingat kepada sesama yang sama dengan mereka yang mampu misalnya. Mereka tidak mengingat atau menghormati yang lainnya dalam sebuah persekutuan dan pertemuan di jemaat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam perjamuan Tuhan, dalam perjamuan kasih, adanya motivasi iman yang sangat penting, yaitu mengingat bagaimana Kristus telah memberi diri untuk menebus dosa kita, mengorbankan tubuh dan mencurahkan darahnya untuk memberikan pengampunan dan menyelamatkan kita dari dosa. Dan itu boleh dinyatakan dalam kehidupan terhadap sesama dengan menyatakan kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan saat ini kita mau belajar yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah dibaptiskan, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa perjamuan kudus adalah sangat penting, yang kita hormati, yang kita ikuti sebagai bentuk rasa syukur dan taat kita. Ikut bersama mengingat rasa syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita beroleh selamat dan kehidupan kekal. Karena itu penting bagi kita sebagai orang yang percaya untuk ikut ambil bagian ketika ada perjamuan kudus yang dilakukan dan menghormatinya dengan memaknai bahwa itu semua untuk mengingat Tuhan yang telah mengasihi kita. Demikian juga yang kedua adalah bagaimana melalui perjamuan kasih juga dapat mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk ambil bagian dalam kasih, untuk kita dapat saling berbagi terhadap apa yang Tuhan berikan melalui berkat, melalui apa yang Ia berikan dari kemampuan yang kita miliki, baik dalam kita saling berbagi dalam persekutuan, saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga senantiasa kehidupan kasih yang di dalamnya ada kebersamaan dan kesatuan dapat menjadi hidup dan senantiasa boleh dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Tuhan telah memberkati kita, mengasihi kita, biarlah kita juga boleh saling berbagi dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita mampu berikan bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan dan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita mengucap syukur atas firman Tuhan, dan kita berdoa secara khusus hari ini untuk jemaat GKE di Rung Bakung. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami dan menuntun kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kasih, dalam berbagi, dan menghayati akan pengorbanan Kristus bagi kami manusia yang berdosa ini yang telah menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami kembali serahkan hidup dan kehidupan kami, aktivitas kami, dimanapun saja kami berada, baik secara pribadi maupun secara keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, menggembalai kami dan memberkati. Beri kami semua ya Tuhan, imun tubuh yang kuat, imunitas yang baik. Kami berdoa bagi mereka yang sakit,
baik karena terpapar COVID-19 atau sakit yang lainnya. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan. Lawatlah ya Tuhan, beri kekuatan, kesabaran, dan semangat, sehingga Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pertolongan. Juga bagi orang yang mengalami kesedihan, duka cita, Engkau berikan mereka penghiburan dan penguatan ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini dapat berakhir ya Tuhan dari muka bumi ini, dari bangsa kami, dari daerah kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menyertai para tenaga kesehatan, dokter, perawat medis, dan setiap orang yang di dalamnya bersama-sama dengan pemerintah juga untuk memutus mata rantai COVID-19. Biarlah mereka yang merawat diberikan kesehatan. Biarlah seluruh masyarakat juga boleh bersama-sama ambil bagian dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami mohon kiranya juga Tuhan, Engkau kiranya menyertai. Secara khusus kami berdoa untuk penata layanan jemaat di Jemaat GKI Dirung Bakung. Kami menyerahkan pelayanan di Jemaat GKI Dirung Bakung, pendeta, penatua, diakon, vikaris, guru sekolah minggu, dan setiap kategorial dan setiap orang yang boleh ambil bagian dalam pelayanan gereja. Tuhan menambahkan berkat, menyertai dan mengurapi pelayanan gereja dalam pelayanan di Jemaat GKI Dirung Bakung. Engkau juga menyertai seluruh anggota jemaat dalam pekerjaan dan hidup mereka. Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan dan juga berkat, sehingga hidup mereka boleh senantiasa hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bawa doa seruan ini dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.